إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hari ini saudara-saudara jamaah sidang Jumat insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari Jumat yang biasa-biasa saja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini jatuh pada tanggal 1 Mei. Hari yang kita ketahui bersama sebagai harinya para buruh, harinya para pekerja. Hari di mana seluruh pekerja di seantero bumi ini bersuara untuk memperjuangkan satu hal yang sama. Satu hal yang paling sederhana tapi sekaligus paling mulia. Jarang sekali dipertanyakan oleh kita sekalian. Apa satu hal yang diperjuangkan oleh mereka? Yaitu hak untuk hidup layak dari hasil kerja sendiri. Maka dari mimbar ini khotib ingin bertanya dengan hati yang tulus, apa kata Islam tentang Kang Kromo yang setiap hari mencangkul sawahnya dari subuh? Nasib dari Mbok Darmi yang menjahit dari pagi sampai malam? Nasib Pak Ojek yang berhujan dan berpanas seharian? Nasib jutaan saudara kita yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada upah hari ini untuk makan di hari ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia surah An-Nahl ayat 97 bahwa baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami pun akan berikan pula kepadanya balasan bagi mereka yang terbaik dari apa yang pernah mereka kerjakan. Inilah janji Allah, hadirin. Inilah janji Allah jamaah sidang Jumat. Bukan janji manusia yang ingkar, bukan janji penguasa yang bisa dilupakan begitu angin berlalu atau berubah arah. Bukan janji pengusaha yang bisa dihapus dengan tanda tangan di atas selembar kertas. Ini adalah janji Allah yang Maha Kuasa, yang setiap firman-Nya adalah kebenaran, yang tidak bisa diubah oleh siapapun dan oleh apapun. Janji itu berbunyi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bagi siapa saja yang bekerja dengan iman dan kejujuran. Tetapi jamaah Jumat yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah, marilah kita buka mata lebar-lebar dan kita lihat kenyataan yang ada di hadapan kita hari ini. Apakah hayatan thayyibah itu sudah sungguh-sungguh dinikmati oleh saudara-saudara kita yang bekerja keras di hari ini? Banyak badan-badan kelembagaan yang mencatat bahwa masih ada jutaan tenaga kerja kita, pekerja di negeri kita yang upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok yang paling dasar sekalipun. Jutaan ojek daring, jutaan kurir paket, jutaan buruh pabrik bekerja tanpa jaminan kesehatan yang layak, tanpa kepastian di hari esok, bisa diberhentikan kapan saja tanpa rasa hormat, seperti barang yang dibuang karena sudah tidak berguna. Memang hadirin, keadaan ini bukan tiba-tiba dan bukan tanpa sebab. Tapi tidakkah kita semua sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran hampir setiap hari bertanggung jawab untuk memastikan bahwa janji Allah itu menjadi kenyataan?
bukan sekedar kata-kata atau rangkaian kata kalimat yang indah diucapkan di masjid lalu kita lupakan begitu kaki kita melangkah keluar dari masjid. Inilah hadirin sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka izinkanlah khatib menyampaikan sebuah kisah yang luar biasa dan sentimental untuk diri khatib sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW, seorang laki-laki datang untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Tangannya kasar, tangannya melepuh, tangannya adalah tangan yang memancarkan kerja keras daripada setiap keringat yang diteteskannya. Tangan yang setiap hari mencangkul tanah, tangan yang setiap hari memikul beban, tangan yang setiap hari mengayun kapak demi menafkahi keluarganya dengan cara yang halal dan bersih. Ia bertemu dengan Rasul, menundukkan kepalanya, sedikit malu. Mungkin ia mengira bahwa orang seperti dia, orang kecil, orang yang biasanya hidupnya digantungkan dengan keringat tangannya, tidak layak mendapatkan perhatian dari orang semulia Nabi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pemimpin tertinggi umat Islam itu? Ia tidak berpaling sedikit pun. Beliau justru mengambil tangan kasar itu, tangan yang sudah melepuh itu, tangan yang memang mencerminkan kerja keras itu, untuk dijabatnya dengan kuat, menggenggamnya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, lalu bersabda bahwa inilah tangan yang kasar, inilah tangan yang penuh dengan lepuhan-lepuhan, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudara, bayangkanlah, bukan tangan orang kaya yang bercincin emas, bukan tangan penguasa yang tidak pernah menyentuh tanah, melainkan tangan yang kasar dan pecah-pecah karena bekerja. Itulah tangan buruh, tangan petani, tangan dari tukang-tukang kayu yang oleh Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia di bumi ini, pernah berjalan di bumi ini, dimuliakan dan dihormati dengan sepenuh hati. Dan hal ini pun diperkuat pula dengan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam salah satu riwayatnya, yaitu tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang diambil atau dimakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Saudara-saudara, siapa Nabi Daud yang dimaksud dalam riwayat ini? Siapakah Nabi Daud yang sesungguhnya diasosiasikan dengan riwayat ini? Beliau adalah raja. Nabi Daud adalah raja yang memerintah seluruh negeri, yang punya istana dan kekuasaan. Tetapi beliau, seorang raja yang punya istana dan kekuasaan itu, memilih bekerja dengan tangannya sendiri. Dan justru itulah yang dibanggakan oleh Nabi kita kepada kita semua. Nabi bangga bukan karena Nabi Daud alaihi salam ialah seorang raja yang punya kekuasaan, bukan karena ia punya istana dan antek-anteknya di mana-mana, tetapi ia berbangga kepada Nabi Daud sebab tangannya yang ia tempatkan sebagai media untuk bekerja keras. Maka di manakah logika kita jika di zaman sekarang tangan yang paling keras bekerjanya justru yang paling sering dilupakan, paling sering tidak dibayar dengan adil, paling sering dipandang sebelah mata seperti tidak ada harganya. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Islam adalah bukan agama yang diam ketika melihat kezaliman. Islam bukan agama yang menyuruh buruh untuk bersabar menanggung kemiskinan sambil diberi janji surga yang tidak jelas kapan datangnya. Sementara di dunia ini ia diperlakukan tidak adil hari demi hari. Tidak. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berkata, ada 3 golongan yang akan menjadi musuhku di hari kiamat, dan salah satunya adalah orang yang mempekerjakan seseorang, menerima hasil kerja penuh darinya, lalu tidak membayar upahnya dengan benar. Dengarkanlah baik-baik saudara-saudara, bahwa Allah sendiri bukan hakim dunia, bukan polisi, bukan pengadilan manapun di bumi ini. Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai musuh dari orang yang menzalimi pekerjanya. Maka bagi siapapun yang hari ini mempekerjakan orang lain, ingatlah sabda Nabi ini sebelum tidur malam.
Ingatlah ini untuk memutuskan menunda atau mengurangi hak orang lain. Dan bagi kaum Kromo dan Bob Darmi yang mungkin hari ini hadir atau mendengar apa yang disampaikan oleh saya ini, ketahuilah bahwa kalian adalah bukan orang-orang yang hina, bukan orang-orang yang nasibnya tidak dipedulikan oleh Allah. Sebaliknya, kalian adalah orang-orang yang dijaga, dibela, dimuliakan oleh agama Allah ini. Kerja kalian adalah ibadah, keringat kalian adalah doa, dan ketidakadilan yang kalian rasakan, Islam tidak pernah diam menghadapinya. Islam berdiri tegak di sisi kalian, karena begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Nabi yang menggenggam tangan kasar pekerja dengan penuh rasa hormat. Nabi yang membanggakan Daud yang makan dari kerja tangannya sendiri. Maka bersatulah, sebab satu tangan tidak bisa bertepuk, tapi jutaan tangan, ratusan tangan yang bersatu dalam iman dan kesadaran, itulah kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh satu untuk kuasa dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzi wa li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.